Selamat siang pemirsa, saya dengan Narayana. Dan saya Lewis. Kami dari Mars News. Hari ini kita akan membahas momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru. Kemenangan ini menandai awal baru bagi perjalanan bangsa kita, yang tidak hanya diwarnai dengan semangat kebersamaan, tapi juga harapan untuk membawa Indonesia menuju era kemajuan yang lebih baik. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Masyarakat dari Sabang hingga Merauke menyambut antusias kedatangan mereka. Meski demikian, ada juga suara yang mengingatkan pentingnya mengawal kebijakan yang akan dibuat oleh pasangan ini. Reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian besar masyarakat menyampaikan harapan besar agar keduanya mampu menghadirkan solusi bagi tantangan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Berikut kami tampilkan janji Prabowo dan Gibran untuk masa depan Indonesia. Masa depan kita gemilang, masa depan kita bagus, masa depan kita gemilang. Kalau ada yang nakuti rakyat, jangan terlalu didengarin. Jangan-jangan mereka itu antek-antek bangsa asing yang selalu mau Indonesia selalu miskin. Itu dari dulu mereka selalu menggarong kekayaan kita. Pak Jokowi tidak mau, Pak SBY tidak mau, Prabowo Subianto tidak mau, Gibran Rakabuming Raka tidak mau, Koalisi Indonesia Maju tidak mau lagi. Indonesia selalu menjadi isapan darah bagi bangsa lain. Kita tidak mau. Jadi pemilihan tahun ini sangat penting. Sangat penting. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia pecah. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia terus lemah. Mereka tidak ingin lihat Indonesia seperti negara-negara maju. Dalam kampanyenya, Prabowo dan Gibran menjanjikan langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti pengangguran, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim. Dukungan dari berbagai kalangan termasuk generasi muda menjadi elemen yang penting dalam keberhasilan mereka. Namun tentu saja pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana pandangan generasi muda terhadap pasangan ini dan apa yang akan mereka harapkan dari masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan menghubungi salah satu wartawan kami yang saat ini berada di SMA Marsudiri di Bekasi, tempat yang dikenal sebagai sekolah dengan siswa-siswi yang aktif menyuarakan opini mereka. Selamat siang, Saudara Wilson.
Bagaimana secara langsung pandangan anak muda tentang peristiwa bersejarah ini? Selamat siang kembali kepada Lewis dan Narayana yang berada di tempat. Terima kasih telah menelpon. Jadi saya Wilson Arwan yang sedang berada di lokasi lorong SMA Maksudini Bekasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswi SMA Maksudini Bekasi mengenai terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai pres dan wapres. Misi Kak. Oh ya, ada waktu sebentar? Boleh. Sebelumnya dengan siapa saya bicara, bisa memperkenalkan diri saya kepada Anda? Nama saya Diego. Saya dari kelas 12B. Oke. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai pres dan wapres saat ini. Nah, jadi apa pendapat Anda mengenai terpilihnya Prabowo dan Gibran? Saya menyadari bahwa terpilihnya Prabowo dan Gibran itu itu memang sesuatu yang cukup lumrah. Memang harus terjadi pergantian presiden dan wakil presiden. Menurut saya terpilihnya Prabowo dan Gibran adalah suatu hal yang bagus karena kita bisa melihat Prabowo itu punya kompetensi dan pengalaman di bidang politik, dan Gibran meskipun menurut beberapa masyarakat masih punya sedikit pengalaman, tapi dia berhasil untuk mewakilkan gimana sih pendapat generasi muda di kabinet pemerintahan gitu. Oke. Terus menurut Anda mereka bisa membawa perubahan besar gak sih ke Indonesia ini saat ini? Tentunya bisa, karena dengan terpilihnya Prabowo Gibran pada saat ini itu adalah kombinasi yang bagus antara seorang presiden yang tentunya menginginkan suatu kemajuan dan seorang wakil presiden yang menginginkan adanya kesetaraan dengan generasi muda. Jadi dengan terpilihnya mereka, saya yakin mereka akan membawa banyak sekali perubahan-perubahan yang bagus. Gimana menurut Anda dengan Gibran yang masih sangat muda sebagai wakil presiden saat ini? Memang kita menyadari bahwa usia Gibran pada saat ini masih cukup muda. Pada saat dia menjadi wakil presiden, dia baru beberapa tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Betul. Namun kita juga perlu menyadari bahwa seperti yang saya bilang sebelumnya, di dalam kabinet pemerintahan terutama antara presiden dan wakil presiden perlu ada peran generasi muda yang besar, sehingga perlu ada sosok generasi muda yang bisa mewakilkan aspirasi generasi muda. Dan menurut saya sendiri terpilihnya Mas Gibran sebagai wakil presiden itu telah menjadi satu langkah yang cukup karena Mas Gibran sudah berhasil mewakili sosok generasi muda. Terakhir nih Kak, apakah menurut Anda pasangan ini mampu mempresentasikan aspirasi anak muda Indonesia? Menurut saya cukup mampu karena seperti yang saya bilang sebelumnya, Mas Gibran tuh sudah cukup mewakilkan. Kemudian pula kita sudah bisa melihat susunan-susunan kabinet pemerintahan di situasi pada saat ini karena sudah sekitar 1 bulan sejak terpilihnya mereka. Kita bisa melihat banyak sekali peran-peran anak-anak muda yang dilibatkan di dalam kabinet pemerintahan, terutama menteri-menteri dan wakil-wakil menteri, sehingga dengan banyaknya generasi muda ini tidak perlu diragukan lagi bahwa peran dan aspirasi dari generasi muda akan sangat-sangat diperhatikan. Itu saja Kak pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya permisi Kak. Oh ya? Sebelumnya bisa meluangkan waktu Anda sebentar dari wawancarai. Oke, sebelumnya dengan siapa dan saya bicara dan bisa memperkenalkan diri dengan kelas Anda? Oke, jadi perkenalkan nama saya Jonathan Marsos Malau, bisa dipanggil Jojo, dan saya dari kelas 12G. Oke, jadi sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan terkait terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai wapres dan wapres saat ini. Oke, baik. Oke, pertama, apa pendapat Anda tentang terpilihnya Gibran dan Prabowo terhadap menjadi pres dan wapres? Oke, jadi menurut pendapat saya adalah dengan terpilihnya Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden ini membawa perubahan baru bagi Indonesia. Karena kita lihat kan kalau misalnya Prabowo itu sudah berapa kali mencalonkan diri kan, tapi belum kepilih. Cuman dia kepilih di pemilihan ini. Jadi menurut saya Prabowo ini akan membawa perubahan baru bagi Indonesia dan ditambah dengan wakilnya. Meskipun kita lihat wakilnya masih muda, Gibran kan. Tapi menurut saya Gibran ini bisa memberikan atau bisa menampung aspirasi para masyarakat, apalagi para anak-anak muda terhadap Indonesia. Jadi gitu. Oke, yang kedua, menurut Anda apa harapan terbesar generasi muda terhadap kepemimpinan mereka? Oke. Jadi untuk harapan saya
harapan generasi muda tadi ya. Iya. Jadi untuk harapan generasi muda pastinya kita ingin generasi muda ini lebih diperhatikan lagi. Kan kita lihat kan kalau misalnya globalisasi sekarang itu menuntut anak-anak muda untuk berpikir kreatif dan lain-lain kan. Terus kita lihat juga kalau misalnya wakilnya Prabowo ini adalah Gibran yang dimana dia tuh anak muda juga kan. Nah jadi menurut saya dengan terpilih mereka, saya berharap untuk mereka tuh lebih memperhatikan anak-anak muda juga, atau memperhatikan tentang infrastruktur yang berkaitan tentang anak-anak muda, serta tetap memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari Indonesia gitu. Menurut Anda apa harapan ini bisa nggak sih Prabowo dan Gibran itu membawa perubahan bagi masa depan generasi muda? Oke, jadi bisa atau enggaknya menurut saya sih bisa banget. Jadi kita lihat di sini bahwa kan kita lihat ya Prabowo ini mempunyai keinginan yang sangat-sangat besar untuk Indonesia kan. Kita lihat juga kalau misalnya Prabowo ini udah berkali-kali mencalonkan seperti yang saya bilang tadi, berarti Prabowo ini mempunyai hasrat yang tinggi untuk memimpin Indonesia dan ingin melakukan perubahan di Indonesia. Jadi menurut saya sangat-sangat mungkin sekali Prabowo dan Gibran ini memberikan perubahan yang baik dan memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Lalu Kak, pendapat Anda tentang Gibran yang masih cukup muda itu gimana sih? Oke, jadi pendapat saya tentang Gibran cukup muda ini, kan kita lihat kalau misalnya Gibran ini masih benar-benar muda banget kan. Tapi menurut saya dengan hal ini tuh bisa menjadi hal yang positif juga. Karena dengan Gibran yang masih muda ini, dia pasti bisa merangkul anak-anak muda di Indonesia ini. Sehingga aspirasi dari masyarakat Indonesia, dari rakyat-rakyat muda itu bisa terrealisasikan dengan cepat. Dan ditambah juga dengan Prabowo Subianto pastinya yang akan membantu sebagai presiden, akan membantu juga untuk melihat aspirasi masyarakat. Jadi menurut saya kedua belah pihak itu sangat-sangat baik sekali. Terakhir nih Kak, menurut Anda ini pasangan ini mampu nggak sih merepresentasikan aspirasi anak muda Indonesia? Jadi kalau misalnya kedua pasangan ini menurut saya sangat-sangat bisa. Kan kita lihat juga sudah disusun kabinet-kabinet kan di Indonesia ini sudah disusun kabinet, dan menurut saya juga kabinet ini sangat-sangat baik sekali kan terhadap masyarakat Indonesia juga. Dan juga tadi Prabowo dan Gibran ini kedua itu sama-sama sangat-sangat berkompeten, sangat-sangat bagus, dan menurut saya mereka berdua tuh bisa melihat dari aspirasi masyarakat Indonesia dan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Sian Kak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Enggak, Oh, selamat siang. boleh minta waktunya sebentar? Boleh aja. Kalau boleh tahu dengan siapa dan dari kelas apa ya? Oh, perkenalkan nama saya Jelio dari kelas 12F. Kak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Kak. Iya, boleh. Jadi pendapat Anda itu gimana sih tentang terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden Wapres? Oh, kalau untuk Prabowo sendiri itu menurut saya ini senang karena sudah berapa tahun sejak pemilu ini Prabowo ini jarang dipilih. Lalu untuk Gibran sendiri ini walaupun masih muda ya, abang ini kaget juga ini. Udah muda jadi wakil, kaget juga. Terus menurut Anda itu apa harapan terbesar generasi muda terhadap kepemimpinan mereka? Oke, kalau menurut abang sendiri untuk pemerintahan Prabowo Gibran yang mendatang, pemerintah itu harus bersih dari korupsi dan juga memerhatikan masyarakat kelas bawah, apalagi di bantaran sungai itu. Lalu yang ketiga, apa menurut Anda mereka bisa membawa perubahan besar untuk pendidikan dan masa depan generasi muda? Ya, dilihat dari janji kampanyenya dengan menerapkan makan siang gratis, ya ini udah meyakinkan untuk generasi muda bisa menjadi lebih baik ke depannya. Bagaimana pendapat Anda tentang Gibran yang masih cukup muda? Sebenarnya ini sulit ya, karena masih muda sudah menjadi wakil. Kalau menurut saya ini sebaiknya Gibran itu harus beradaptasi secara cepat karena masih 30-an tahun, harusnya kan 40 tahun juga. Gitu. Terus yang terakhir ya, Ya. apa menurut Anda pasangan ini mampu mempresentasikan apresiasi anak muda Indonesia? Iya, saya yakin dari pasangan Prabowo Gibran ini, karena Gibran ini anak muda juga milenial, jadi mampu bisa mengatur semua aspirasi rakyat terutama pada masyarakat muda. Begitu harapan saya. Sekarang pertanyaan dari saya Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat siang Kak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh banget. Boleh. Oke, kalau boleh tahu ini dengan siapa dan dari kelas mana ya Kak? Saya Monika Rasati dari kelas 12A. Saya Ringo dari kelas 12A juga. Oke.
Jadi Kak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Boleh. Terkait terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Pres dan Wapres. Ya, boleh. Jadi gimana sih pendapat kalian tentang terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Pres dan Wapres? Menurut saya itu adalah sebuah representasi dari suatu usaha yang terus berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu. Ya seperti kita tahu ya, Prabowo selalu mencoba dari tahun ke tahun, 5 tahun sekali gitu. Dia mencoba untuk mengikuti acara pemilu ini, acara demokrasi ini, ya mencalonkan dirinya bersama dengan pasangan yang lain ya tentu saja ya. Tapi seharusnya gagal gitu. Dan sekarang akhirnya dia memenangkan pertandingan ini gitu. Dan itu menurut saya adalah sebuah pencapaian untuk Pak Presiden Prabowo yang sekarang sudah dilantik ya. Dan untuk Gibran menurut saya itu sedikit kontroversial ya, karena kita tahu dia adalah anak presiden sebelumnya. Dan dia bisa masuk gitu. Itu mengacak-acak Mahkamah Konstitusi itu rumornya kan. Apalagi ada rumor Fufu-Fafa juga itu. Itu sangat-sangat mendebarkan. Unik. Udah lanjut. Kalau menurut kalian gimana Kak tentang terpilihnya mereka? Ya menurut saya pemikiran saya sama kayak Ringo nih. Ya memang Prabowo sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi presiden dan akhirnya tercapai juga. Yang kedua nih Kak, menurut kalian nih apa sih harapan terbesar generasi muda terhadap kepemimpinan mereka? Apa tadi boleh diulang? Menurut Anda nih, apa sih harapan terbesar generasi muda terhadap kepemimpinan mereka? Harapan saya untuk generasi muda kepada kepemimpinan mereka ya. Yes. Saya selalu berharap bahwa kita sebagai pemuda-pemudi ini selalu berada di pihak oposisi, karena kita adalah masyarakat yang seharusnya dilayani oleh pemerintah, begitu kan? Dan kita seharusnya mengawasi mereka, mengawasi kita. mengawasi kinerja mereka gitu. Iya, siap. Karena kan ya maksudnya kita memilih mereka. Iya. Mereka tidak bekerjakan baik untuk kita. Iya. Itu mereka tidak bertanggung jawab artinya dong. Mereka pembohong. Betul. A liar. Betul. Liar. Wild. Kalau menurut bagaimana? Oke Kak. Ya sebenarnya sih kayak harapannya ya semoga banyak aspirasi dari kita yang terrealisasikan oleh pasangan calon ini, dan semoga apa yang belum terrealisasikan oleh presiden sebelumnya bisa terrealisasikan. Terus nih yang ketiga, menurut kalian mereka bisa nggak sih membawa perubahan besar untuk pendidikan dan masa depan generasi muda? Maksudnya mereka ini para pemimpin ini atau Bisa nggak membawa perubahan? pemimpin ini berarti? Iya, bagi pendidikan dan generasi muda. Menurut saya mereka ini pastinya memiliki tujuan untuk membawa perubahan ya pasti ya. Betul. Tapi untuk bisa atau tidaknya saya yakin mereka bisa, cuman pasti ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka lakukan gitu. Karena ya tentu saja namanya manusia tidak luput dari kesalahan, betul kan? Dan ya kalau seperti itu menurut saya. Ya menurut saya sih bisa ya, karena ya mereka kan sudah adalah pasangan calon yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat gitu. Terus Kak, bagaimana pendapat Anda tentang Gibran sebagai Wapres yang cukup muda sebagai Wakil Presiden? Ya menurut saya sih kalau pandangan umum ya mungkin Mas Gibran ini terlihat masih polos, belum punya banyak pengalaman, cuman ya kita percaya aja lah dengan bimbingan dari khususnya Prabowo dan ayahnya sendiri yang sudah punya riwayat menjadi presiden, ya kita doakan saja yang terbaik. Kalau Kakak gimana Kak pendapat Gibran yang muda sebagai Wakil Presiden? Gibran raka viral, raka booming, asik. Menurut saya untuk boleh maju dikit ya, pandangan saya tentang Gibran raka earthing, raka booming, hai. Menurut saya ya walaupun itu sedikit kontroversial ya, banyak sekali isu-isu yang tersebar sebelum dia bahkan menjabat. Namun ya saya punya harapan lah, maksudnya dia bisa bertanggung jawaban, dia bisa membuktikan bahwa dia tidak begitu gitu. Betul.
Semoga sih ya dia bisa lebih baik-baik saja, sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya pastinya dia keluarganya baik-baik saja. Anaknya Jan Etes juga sehat selalu dan bisa sekolah di SMA. Cucu-cucunya juga bisa sehat sejahtera. Tinggal nih ya pokoknya ya semoga keluarga mereka juga baik-baik saja ya pokoknya ya. Siap, Dan Kak. untuk mertuanya juga semoga baik-baik saja. Siap. Cucu mertuanya. Keponakan sepupu. Semoga baik-baik saja. Semoga mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa gitu. Sudah, Kak. Pasti bisa mereka. Sabi. Oke, Kak. Yang terakhir Gampang aja. Yang terakhir nih, Kak. Menurut Anda pasangan ini mampu nggak sih mempresentasikan aspirasi anak muda Indonesia? Ya kita lihat dari program yang mereka tawarkan untuk kita kemarin ya, menurut saya bisa lah, asal mungkin harus dipush sedikit. Dan kita lihat dari awal-awal mereka pas jadi baru mulai nih jadi presiden dan wakil ya sudah mulai terrealisasikan sedikit-sedikit. Betul. Jadi menurut saya bisa lah. Kalau menurut Kakak, Kak, Apa tuh? bisa nggak sih mereka ini merepresentasikan aspirasi anak muda Indonesia? Merepresentasikan PPT. Merepresentasikan aspirasi anak muda. Menurut saya bisa karena Bisa. terlebih lagi Gibran Raka Erting ini lah booming. Kalau Muning bulan Raka Bulaning ya. Siap, Kak. Gibran pasti bisa, terutama Gibran karena dia masih anak muda ya. Iya. Genset jalan listrik genset. Ya Pak ya pasti Gibran bisa. Terus pasti ada pasti banyak lah orang-orang yang apalagi baru-baru ini ada tuh yang apa ya punya layanan untuk lapor langsung ke Iya, partai Gerindra. Gerindra maksudnya Gerindra itu bisa menjadi suatu pintu lah Iya, betul. untuk kita melaporkan secara langsung aspirasi kita, pendapat kita, keresahan kita, masalah kita, semua yang kita rasakan kepada pemerintah ini dan pemerintah langsung menanggapi. Oh ada masalah, oke kita tanggapi lah. Gitu. Betul. Jadi cepat ya. Iya cepat. Iya cepat selesai nih kayaknya. Oke, Kak, sekian pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ya, terima kasih. Sehat-sehat, Kak. Sehat-sehat, Kak. Tentunya, pasangan pemimpin ini menghadapi tantangan yang besar untuk ke depan, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan yang menjadi perhatian utama banyak anak muda. Dukungan serta kerjasama semua pihak akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan terpilihnya Prabowo dan Gibran, harapan besar diletakkan pada mereka untuk membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Mari kita dukung bersama perjalanan mereka demi kemajuan bangsa. Kami dari Mars News, Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. sekian dan terima kasih.